السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah a'azakumullah, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, wabil khusus DKM Az-Zumar beserta dewan jajaran pengurusnya, wabil khusus imam kita yang tercinta dan jamaah tetap sholat 5 waktu dan kajian-kajian Islam di Masjid Az-Zumar, hafizakumullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita di dalam hidup dan diwafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, alhamdulillah, tentu saja kita senantiasa bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan, curahan, karunia, rahmat serta nikmat-nikmat yang besar, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, termasuk juga nikmat keamanan, ketentraman, kedamaian negeri kita yang sama-sama kita cinta ini, sehingga kita bisa terus mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, beramal soleh dan melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak dan sangat luas di dalam agama kita, yang semua itu menjadikan kita pribadi-pribadi, insan-insan yang bertakwa kepada Allah, dan tentu saja itu semua menjadi bekal kita untuk pulang kampung ke akhirat, perjalanan yang jauh dan sangat melelahkan itu. Bapak Ibu yang kami cintai dan kami muliakan Allah, pembahasan kita pada subuh hari yang berbahagia ini adalah kebenaran, kesempurnaan, kemudahan, dan keindahan al-Islam. Mudah-mudahan waktunya cukup. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang maha memberi berkah dan yang maha tinggi tentu saja. Ayatnya sama-sama kita telah menghafal bersama. Dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 19, Allah menegaskan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi, diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dan memang Bapak Ibu, agama para nabi dan rasul, dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir, itu agamanya al-Islam. Ya. Akidahnya satu, syariatnya berbeda. Bahkan dalam surat yang sama, surat Ali Imran, surat ketiga ayat 85, Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menjelaskan, wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu
wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam itu, sungguh sekali-kali agama itu tidak akan diterima daripadanya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang sangat rugi. Tegas. Jadi ini bukan main-main, tetapi ini jelas wahyu dari Allah. Satu huruf saja kita tidak percaya terhadap ayat-ayat Allah, sepakat para ulama orang tersebut bisa kafir. Waliyadzubillah. Bahkan Bapak Ibu yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, di dalam ayat yang lain, ayat yang sama-sama kita telah hafal dalam surat Al-Bainah. Al-Bainah itu surat keberapa, Pak? Kalau pertama, surat apa pertama? Hah? Al-Fatihah 2, Al-Baqarah 3, Al-Imran 4, An-Nisa 5, Al-Maidah 6, Al-An'am 7, Al-A'raf 8, Al-Anfal 9, Taubah 10, Yunus apa Yusuf? Yunus 11, Hud 12, Yusuf 13, Arad 14, Ibrahim 15, 16, ketukar-tukar loh ya. An-Nahl 17, Al-Isra 18, Al-Kahfi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, bisa dilihat ya Pak di Al-Quran, dan seterusnya 98. Jadi ayat surat apa itu? Al-Bainah. Barakallahu fiik Ustaz. Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, Allah membagi orang kafir menjadi dua bagian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab, wal musyrikin, dari kalangan orang-orang musyrikin. Ahli kitab, kenapa dikatakan ahli kitab Bapak Ibu? Karena zaman dahulunya pernah diturunkan kitab suci Taurat, Zabur, dan Injil, tapi dirubah. Musyrikin, orang-orang non-Islam yang tidak pernah sama sekali Allah turunkan kitab suci. Sudah Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, kejawen, ateis, Sinto, Tause, lagi penyembah matahari, bulan, bintang, penyembah kuburan, keris, pohon, penyembah gua, penyembah hewan, itu musyrikin. Kata Allah, fi nari jahannam khalidina fiha, tempat tinggal mereka, tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian kata Allah apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Ini ayat yang sangat tegas. Ya, siapa saja yang matinya dalam keadaan tidak beragama Islam, baik itu kafir ahli kitab maupun kafir musyrikin, dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, fi nari jahannam khalidina fiha. Bahkan Bapak Ibu, hal tersebut ditegaskan lagi dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-91.
Kalau Ustadz dapat, boleh dibaca Ustadz. Surat ketiga, ayat 91. Tafadhol Ustadz, boleh yang keras. Ya. Oh, nggak ada Qurannya? Masya Allah. Dari innalladzina kafaru, Pak. Ya, silakan. 3 Ali Imran ayat 91. Dapat, Pak? Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Ya. Mil'ul zahabau. Ya, enggak ada fa. Min nasirin. Ya, syukran jazakallah khairan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya. Ini tidak masuk Islam. Artinya apa? Kalau ada orang kafir sebelum mati dia atau sebelum matahari terbit dari barat dia masuk Islam, tidak termasuk ayat ini, Pak ya. Maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi. Misalnya dia kaya raya, saking kayanya dia punya bumi segede, emas segede bumi. Tapi ada gak? Nggak ada, ya. Freeport segede bumi gak, Pak? Enggak. Ya. Walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu, bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka min nasirin tidak memperoleh seorang penolong pun. Lihat itu, Pak, penyesalan yang ada. Ya, dia mati dalam keadaan kafir, dia pengen sekali menebus dirinya dengan emas penuh bumi untuk tidak masuk neraka. Bahkan, Pak, penduduk neraka yang mati kafir tadi, mati kafir, mati murtad, mati musyrik ya, Pak, atau munafik i'tiqadi, munafik yang asli, itu sampai nanti, Pak, di neraka masih sempat-sempatnya menegosiasi penduduk surga supaya penduduk surga bersedia memberikan minuman dan makanan yang Allah rezekikan kepada mereka. Tapi Allah tegaskan itu semua Allah haramkan. Allah abadikan tentang hal ini, Pak, dalam surat Al-A'raf ayat 50. Ya, Ustaz ya. Surat 7 Al-A'raf ayat 50. Ustaz, silakan dibaca, hafal Ustaz ya. Al-A'raf 50, Allah berfirman, wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma'. Nah, itu dia. Au mimma razaqakumullah, ya Ustaz ya. Qalu innallaha haramahuma alal kafirin. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga. Nih, dinego. Sempat-sempatnya, Pak ya. Karena dia nggak tahu sebagaimana lagi itu penduduk neraka. Kata penduduk neraka kepada penduduk surga, limpahkanlah kepada kami, berikanlah kami sedikit air atau makanan yang telah dirizkikan Allah kepadamu. Mereka penghuni surga menjawab, apa? Innallaha haramahuma alal kafirin. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Lihat itu.
pengen menebus dirinya dengan sepenuh bumi emas, nggak bisa. Cari jalan lain. Dia minta minuman, makanan sedikit aja dari penduduk surga, bisa nggak? Nggak bisa juga. Sampai terakhir usaha mereka apa, Pak? Usaha penduduk neraka yang mati kafir itu waktu dunia. Mereka itu, Pak, saking nggak tahannya siksa neraka, mereka, kalau tadi yang dinegosiasi siapa ya tadi? Penduduk surga. Ini pimpinan malaikat penjaga neraka siapa, Pak? Malik. Dinego. Lihat surat Az-Zukhruf. Surat ke-43. Ayat 74 sampai 77. Surat apa tadi, Pak? Az-Zukhruf. Ayat 74 sampai 77. Allah berfirman, Innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam. Berdosa itu maksudnya dosa yang syirik, musyrik, kafir, murtad, begitu Pak ya? Bukan dosa-dosa selain itu, bukan. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa. Setelah tadi pengen menebus dirinya dengan emas, setelah tadi minta sedikit makanan, minuman dan rizki yang dirizkikan Allah kepada surga, nggak bisa. Terakhir mereka putus asa. Apa kata mereka? Wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin. Dan tidaklah kami menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Itu Allah tegaskan, Pak ya. Allah nggak menganiaya mereka, Pak. Tapi justru mereka menganiaya diri mereka sendiri. Waktu dunia disuruh taat sami'na wa ata'na, sebagian mereka mengatakan sami'na wa asoina. Kami taat tapi kami pikir-pikir dulu. Gitu ya. Apa kata mereka kepada Malik? Bayangkan Pak, mereka nggak ada ininya. Apa? Nggak ada menyerah di situ ya. Mereka bicara kepada Malik. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Lihat, mereka berseru, wahai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Dia menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Lihat itu Pak ya. Maka tidak main-main ya, bahwa kita di dunia, bahkan seluruh umat manusia di dunia ini Pak, wajib hukumnya masuk apa? Islam di dunia, surga di akhirat, di dunia ya Pak. Sampai-sampai Nabi juga menjelaskan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti akan masuk surga, illaman aba, kecuali yang enggan. Para sahabat itu sampai terheran-heran Pak. Apa iya ada orang yang enggan masuk surga? Ya kan? Qalu ya Rasulullah faman ya'ba. Mereka bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang enggan itu? Qala, Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rasul menjawab, barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Saf terdepan orang-orang yang taat kepada Nabi tentu orang yang mengikuti agamanya Nabi, yaitu agama Islam. Ya.
Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka dialah yang enggan. Berarti yang gak mau masuk Islam Bapak Ibu, dia gak mau masuk surga. Ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari, nomor hadis 7280 dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lihat, sangat tegas bahwa kewajiban umat manusia di seluruh bumi ini harus masuk Islam. Tapi dalam kita mendakwahkan Islam, tentu saja Bapak Ibu tidak boleh memaksa. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Wajib kita mendakwahi mereka karena kita kesian sama mereka. Perkara mereka nggak terima urusan mereka dengan siapa, Pak? Dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan, menegaskan, bersabda, hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 153 dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Rabb yang diri Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasrani wala nasraniyun. Tidaklah mendengar seorang dari umat Yahudi dan Nasrani tentang diutusnya aku, tentang agama Islam. Udah dengar dakwah gitu Pak ya, maksudnya ya. Thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Kemudian ia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, maksudnya agama Islam, niscaya ia termasuk penghuni neraka. Karena apa? Agama para nabi dan rasul dari zaman dulu sampai Nabi Muhammad SAW agamanya satu, al-Islam. Akidahnya satu, akidah Islam. Hanya saja syariatnya berbeda, Pak. Kita ambil contoh syariat Yahudi terdahulu. Nabi Musa. Ini contoh dalam masalah fikih, Pak ya. Ini contoh aja kecil. Jadi seorang wanita yang datang bulan, menurut syariatnya Nabi Musa, di zaman itu tidak boleh tidur sama suaminya, Pak. Dia sementara pulang ke orang tuanya. Nanti kalau sudah suci baru tidur sama. Syarat Nabi Muhammad begitu gak, Pak? Tidak. Tetap tidur situ. Yang penting jangan sampai ember masuk dalam apa? Sumur. Ya. Contoh lagi, kalau wanita yang sedang datang bulan, kainnya kena darah haid, menurut syariatnya Nabi Musa zaman dahulu Pak itu ya, itu digunting, dirobek yang kena bekas darah haid, dibuang, tambal dengan kain yang lain. Syarat Nabi Muhammad begitu gak Pak? Tidak. Diapain? Cukup dicuci. Itu salah satu contohnya, Pak. Akidah ya satu, tapi syariatnya berbeda-beda. Baik. Jadi ayat dan hadis tadi itu sangat jelas yang menjelaskan tentang satu-satunya agama yang benar, diridhoi, disetujui, diakui oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, apa Pak? Islam. Oleh karena itu Bapak Ibu, wajib bagi kita pertama bersyukur pada Allah karena sampai detik ini kita ditakdirkan Allah beragama Islam. Kemudian kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita karena kita lahir tengah-tengah keluarga Muslim. Bayangkan Bapak Ibu kalau tidak lahir di keluarga Muslim ya.
Bapak Ibu yang kami cintai kepada Allah, itu dalil-dalil, ya itu beberapa dalil saja ya, sebenarnya banyak sekali ratusan dalil. Waktu yang terbatas, wajib bagi kita umat manusia semuanya beragama Islam, karena satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang kesempurnaan ajaran Islam, Bapak Ibu. Di antara dalilnya Allah berfirman dalam surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-3, di pertengahan ayat Allah berfirman menegaskan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam adina. Pada hari ini telah kusempurnakan Islam menjadi agama bagi kamu, dan telah kucukupkan nikmatku untuk kamu, serta telah kuridhoi Islam menjadi agama apa? Bagi kamu. Bahkan saking sempurnanya agama Islam, Pak, sampai-sampai masalah urusan hamam, Pak? WC, toilet, itu diatur secara detail dari sebelum masuk, ketika masuk, ketika keluar. Dan tidak ada itu di agama lain, hanya dia ada di agama Islam. Kalau di agama lain itu masih diperdebatkan, Tuhan itu sebenarnya satu atau berapa ya? Tapi Islam jauh sudah membahas, ya. Contoh, Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebelum masuk toilet, kita baca apa, Bapak Ibu? Hah? Kalau malakasum tuh, Allah membariklah, nah apa? Apa dong? Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal, artinya apa? Ya, wahai Allah, aku berlindung kepada engkau dari keburukan, kejelekan setan laki-laki dan setan. Jadi jin itu berjenis kelamin. Kan setan itu dari kalangan jin dan manusia. Sama ya, Pak. Dan itu saja, Pak. Belum masuk loh. Sudah dapat 1 pahala. Belum masuk WC. Sudah dapat 1. Nabi juga mengajarkan kepada kita masuk toilet itu dahulukan kaki apa, Pak? Kaki siapa? Kaki siapa? Kaki masing-masing yang mau masuk. Itu sudah 2 pahala. Kaki kiri. Kaki kanan boleh masuk gak, Pak? Gak boleh. Gimana itu? Boleh setelah kaki. Iya, mau tinggal di luar. Iya, itu udah 3 pahala, Pak. Karena nggak mendahulukan kaki kanan. Dan karena dia mendahulukan kaki kiri. Ketika beda kalau masuk masjid, masuk rumah, kaki kanan. Sudah 3 pahala. Kita nutup toilet, menjaga aurat, 4 pahala. Ketika sedang BAB dan BAK, kita tidak zikrullah. Nggak boleh itu, Pak. Tidak boleh baca Quran. Karena bisa jadi ada orang yang semangat ibadahnya tinggi tapi jahil. Tapi dia bodoh. Wah, daripada buang-buang waktu, saya buang air besar sambil hafalan aja deh. Nggak boleh. Adapun yang terlintas dalam pikiran hati, dimaafkan. Ya. Itu sudah berapa lama? 5 pahala ya. Tidak berbuat maksiat, baik ketika sendirian maupun beramai-ramai, 6 pahala. Kemudian ketika istinja, apa istinja, Pak? Kalau bersuci toharoh. Istinja, ya cebok. Zaman dulu dengan batu. Ya. Dan itu sudah 7 pahala. Kemudian dia menutup aurat, 8 pahala. Membersihkan najis-najisnya itu 9 pahala. Kemudian dia
keluar pakai kaki kanan 10 pahala. Lalu membaca Ghufranak minimal, ya Allah ampunilah, itu sudah 11 pahala. Dia tidak mendulukan kaki kiri keluar, udah 12 pahala itu Pak. Lihat itu. Banyak kalau tahu ilmunya, kalau dia ngaji, kalau dia paham agama. Minum, diperintahkan kita diusahakan minum duduk. Walaupun sebagian ulama membolehkan minum berdiri Pak, seperti Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi membuat bab bolehnya minum sambil berdiri, akan tetapi yang lebih baik duduk. 1 pahala. Kedua, pakai tangan. Tangan apakah? 2 pahala. 3, baca bismillah. 3 pahala Pak. 4, ya, sunnah 3 kali tegukan, 5 pahala. 5, tidak napas dalam gelas, gitu ya. 5 pahala ya. Terus sekurang-kurangnya mengucapkan alhamdulillah, udah sekian pahala. Boleh tidak minum sekaligus, tidak 3 kali tegukan? Jawaban ulama boleh, tapi lebih utama 3 kali tegukan. Bisa jadi dia sangat haus Pak, nggak sempat 3 kali, dia udah sekali tegukan udah habis. Boleh ya. Itu diantara kesempurnaan ajaran Islam ya. Kita mau bicara apa Pak? Dari masalah akidah, ibadah sehari-hari, muamalah, akhlak, semuanya diatur oleh agama kita. Pakai cincin. Kalau Bapak baca kitab-kitab fikih di bab libas, bab pakaian, itu tidak boleh kita pakai cincin. Pertama, ada keyakinan tertentu nggak boleh Pak. Wah, ini dengan cincin ini, alhamdulillah nih, saya terhindar dari segala mara bahaya. Nggak boleh. Dengan cincin ini, alhamdulillah Pak, anak saya lulus jadi PNS. Dengan cincin ini, anak saya sembuh dari sakit Pak. Nggak boleh. Itu hak Allah, bukan hak cincin. Bisa masuk terjerumus syirik kecil, bisa syirik besar. Kalau syirik kecil sebetulnya bedanya apa? Dengan sebab cincin ini Allah sembuhkan anak saya, itu syirik kecil itu. Tapi kalau kita langsung, cincin inilah yang menyembuhkan anak saya, itu syirik besar. Ya, jangan sampai begitu Bapak Ibu. Yang kedua, tidak boleh laki perempuan pakai cincin dari besi murni, nggak boleh. Ada hadisnya. Ya, tidak boleh laki perempuan pakai cincin murni besi. Kalau besi campuran boleh. Ya, secara penelitian juga dia berkarat, bahaya juga Pak kalau besi murni. Yang ketiga, laki perempuan tidak boleh pakai cincin di 2 telunjuk, 2 jari, 1 jari telunjuk, 1 jari tengah. Ini maksudnya bukan salam 2 jari Pak, jangan salah paham. Boleh kelingking, boleh jari manis, boleh ibu jari. Ini nggak boleh. Hadisnya Sahih Bukhari, Muslim dan lain-lain. Telunjuk dan tengah. Lihat tuh sampai sedetail itu. Kemudian tidak boleh laki-laki, khusus laki-laki pakai cincin emas. Perempuan boleh nggak? Boleh. Itu soal cincin Pak. Berarti laki-laki boleh pakai titanium, pakai tembaga, pakai kuningan, pakai apa lagi Pak? Iya, saya nggak tahu lah itu ya. Jangankan itu, soal sendal, sepatu diatur Pak. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim itu tidak boleh seorang pakai sendal sepatu hanya sebelah kaki. Jangan salah loh Bapak Ibu, anak-anak kita main futsal itu pakai sepatunya kaki kanan saja. Itu haram, nggak boleh. Kasih tahu, dinasihatin. Sebagian lagi kita ibu-ibu yang pakai hak tinggi, lepas hak tingginya satu dipakai, 1 dipegang.
Kata Nabi, pakai kedua-duanya atau lepas kedua-duanya. Karena pakai sepatu sendal satu saja seperti itu cara pakai sepatu sendalnya syaitan, kata Nabi. Makanya nggak boleh. Kita dilarang tasabuh kepada setan, nggak boleh. Kami pernah 2010, 14 tahun lalu ya, di ruang guru-guru iseng-iseng sambil istirahat, jam istirahat. Pak, tolong dong Pak, sampaikan satu hadis saja yang kira-kira kita belum dengar. Waduh, saya sulit sekali disuruh menjelaskan satu hadis yang kira-kira mereka belum dengar. Kan saya nggak mengikuti kehidupan mereka dari bayi sampai umur 50-an ya Pak ya. Apa ya? Saya ingat hadis itu. Kata Nabi SAW, janganlah kalian pakai sendal sepatu sebelah kaki. Pakailah kedua-duanya atau lepaskan kedua-duanya. Karena pakai sendal sepatu sebelah kaki itu cara pakai sendalnya syaitan. Hadis sahih. Lalu guru-guru itu tertawa. Mana ada Pak itu orang-orang sedeng, orang gila itu. Nggak ada orang pakai sendal, pakai sepatu itu sebelah kaki. Saya katakan ini hadis Nabi Pak. Saya nggak sengaja itu ke wastafel, yaitu cuci tangan di sisi jendela. Pas di situ lapangan, anak-anak lagi main bola pakai satu sepatu Pak. Kan guru-guru bilang apa tadi? Hanya orang gila yang pakai sepatu satu kaki. Bapak, di lapangan banyak orang gila sini Pak. Mana ada orang gila? Emang security nggak ngelarang? Sini. Mana? Lah itu kan lagi orang anak-anak main bola Pak. Perhatikan kakinya. Ada ya orang pakai sepatu satu aja ya? Nah itu Pak. Sampai begitu Nabi SAW mengaturnya. Apa kita mau bicara hubungan suami istri, mendidik anak, sampai masalah jima, itu diatur secara detail. Sempurna ajaran Islam. Ya. Dalam hadis-hadis yang banyak juga banyak sekali Nabi SAW menjelaskan ya. Dari Abu Dzar misalnya. Rasulullah SAW telah pergi meninggalkan kami. Maksudnya wafat. Nabi wafat. Dan tidak seekor pun burung yang terbang membalik-balikan kedua sayapnya. Melainkan beliau telah menerangkan ilmunya kepada kami. Ya. Berkata Abu Dzar, beliau SAW telah bersabda, kata Nabi SAW, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyinna lakum. Tidak tinggal sesuatu pun yang mendekatkan kamu ke surga dan menjauhkan kamu dari neraka, melainkan sesungguhnya telah dijelaskan kepada kamu. Lihat Pak, isi Al-Quran, isi hadis. Mana, apa saja jalan-jalan yang mengantarkan kita menuju surga, dan apa saja jalan-jalan yang bisa menjerumuskan kita menuju neraka yang harus kita jauhkan, telah dijelaskan lengkap dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan hadis-hadis yang banyak. Jadi kita mau bicara apa tentang Islam, Islam membahasnya. Dari urusan toilet, sampai urusan daulah, sampai urusan hubungan internasional diatur oleh agama. Contoh hubungan internasional Pak, apa contohnya Pak? Haram hukumnya kaum muslimin membunuh kafir mu'ahadin dan kafir zimmi. Apa itu kafir mu'ahadin? Non muslim yang terikat perjanjian dengan negara Islam. Contohnya siapa? Para duta besar. Contohnya siapa? Para turis. Itu kafir mu'ahadin atau mu'ahadan yang terikat perjanjian. Dia ada visa, paspor, ya kan? Resmi itu Pak ya. Itu enggak boleh kita tumpahkan darahnya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahadin, dibunuh oleh kita Pak, maka di akhirat nanti baginya tidak akan mencium baunya
surga. Padahal baunya surga bisa dicium selama 40 tahun perjalanan. Atau kita membunuh kafir zimmi. Seperti Bapak Ibu kan pasti punya teman kecil ya Pak. Teman sekolah, teman kerja, tetangga yang non-muslim. Nggak boleh. Itu diancam sama Nabi tidak akan mencium baunya surga nanti di akhirat. Termasuk yang boleh diperangi, dibunuh, kafir-kafir yang jelas-jelas harbi, yang memerangi Islam dan kaum muslimin seperti Yahudi di Palestina. Semoga Allah membinasakan mereka semuanya. Bapak Ibu yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, bicara kesempurnaan Islam itu panjang ya. Dan kita karena waktu yang terbatas, dalam surat Al-Baqarah 185 ya Pak. Kemudian surat Al-Maidah ayat 6, surat Al-Hajj ayat 78, yang semua itu menjelaskan tentang Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan, kesukaran. Ini ingin kita tegaskan, ajaran Islam gak ada yang susah Pak. Kalau kita merasa kesulitan mengamalkan dari Islam itu, kata ulama ada dua sebab. Pertama, banyaknya beban dosa dan maksiat yang kita lakukan. Yang kedua, karena kejahilan, kebodohan kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam ayat yang lain juga, ya, kalau dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu kan tentang kaitannya dengan puasa itu Allah berfirman, "Ma yuridullahu liyaz'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagi kamu supaya kamu bersyukur. Ini bukti Pak, Islam tidak susah. Allah inginkan kemudahan. Ya, banyak sekali ayat-ayatnya tentang ini Pak. Dalam hadis misalnya Nabi SAW bersabda, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Dan tidak seorang pun juga memberatkan agama ini, melainkan agama ini akan mengalahkannya. Oleh karena itu berlaku sedanglah kamu dan mendekatlah, bergembiralah, mudahkanlah, mintalah bantuan di waktu pagi dan petang sedikit, dan sedikit di akhir waktu malam. Tahajud itu Pak ya. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan lain-lain. Nah, contohnya apa Pak? Kemudahan Islam. Contoh, kata Nabi, barang siapa yang hendak sholat, wajib dia kerjakan dengan berdiri. Apabila tidak mampu berdiri, dia kerjakan dengan duduk. Tidak mampu duduk, jangan tidur, berbaring. Tidak mampu berbaring, belum mati Pak. Isyarat. Tidak mampu isyarat? Ya, tidak mampu syarat. Ini dari tadi disolatin mau bagi-bagi waris ya Pak ya. Belum mati nih, orang belum meninggal ini. Berarti dia nggak ada kewajiban sholat. Ini nggak bisa ngapa-ngapain. Koma, kritis ya Pak ya. Nanti kalau sholatnya lagi, kalau dia sudah siuman, sudah sembuh, mendingan. Lagian Pak kalau mati juga bid'ah loh Pak, main nyolat-nyolatin harus dimandikan dulu. Ya, terus dikafankan. Kenapa jadi disolatin Pak? Ajaran mana itu dalilnya itu? Jadi mandikan, dikafankan, baru disolatkan. Itu tidak mampu, dikasih option sama Nabi. Contohnya lagi, kita nggak mampu menggunakan air, mau wudhu nih, mau mandi janabah,
Apakah karena airnya nggak ada hanya untuk minum kalau dipakai dehidrasi? Atau kata dokter, Bapak Ibu jangan sampai kena air karena nanti penyakitnya tambah parah. Karena Bapak Ibu nggak cocok di air, misalnya begitu ya. Itu gantinya apa Bapak Ibu? Tayamum. Bapak Ibu puasa Ramadan, safar, boleh pilihan. Boleh berbuka, diganti pada hari yang lain nanti. Boleh tetap puasa, tuh dikasih pilihan dalam keadaan safar. Ya. Bapak Ibu safar, sholat yang 4 boleh menjadi 2. Yang 3 jadi 1 nggak ada ya Pak ya. Yang 2 jadi nggak ada juga. Ya, hanya yang 4 safar. Lihat keringanan itu. Kita diperintah menjalankan rukun Islam yang kelima saja, haji, jika mampu. Kalau nggak mampu ngutang-ngutang boleh gak Pak? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam sebagian fatwanya ya Bapak Ibu, dilihat keadaannya. Bisa tidak boleh, bisa boleh. Tidak boleh kalau nggak ada jaminan dia berutang pakai apa? Dia pengangguran, nggak ada usaha, nggak ada warisan, ya Pak? Nggak ada gaji bulanan, sok-sok ngutang. Dari mana bayarnya? Nah ini nggak boleh yang begini. Tapi kalau dia ada jaminan, dia punya gaji bulanan misalnya, dia baru dapat warisan misalnya, ya, dia misalnya punya usaha, itu dibolehkan oleh para ulama Pak. Jadi yang nggak boleh itu kalau yang nggak jelas mau bayar pakai apa, gimana caranya? Wallahu a'lam. Nah itu tentang kemudahan ajaran Islam. Yang terakhir tentang kelembutan, keindahan, kehalusan agama Islam. Ya, dalam beberapa hadis diantara dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah SAW bersabda, al imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Ini hadis sahih rawal Bukhari, Muslim. Kata Nabi, iman itu mempunyai 70 atau 60 cabang lebih. Ini yang ragu bukan Nabi, perawinya yang ragu kata para ulama. 70 atau 60 cabang lebih. Yang paling tinggi ialah perkataan la ilaha illallah, tauhid, al-iman, al-aqidah. Sedangkan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan, dan sifat malu ialah salah satu cabang dari keimanan. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, lihat ajaran di antara kelembutan, keindahan, kehalusan ajaran Islam, ada duri, ada paku, ada beling di jalan, kita lihat harus kita singkirkan. Apa iya Islam mengajarkan bom bunuh diri Bapak Ibu? Apa iya Islam mengajarkan bakar ban di jalan Bapak Ibu? Apa iya Islam mengajarkan masang tenda untuk hajatan di jalan Bapak Ibu? Mana lebih besar? Duri, beling, paku dengan tenda, kursi-kursi di jalan. Besaran mana? Tenda. Bapak Ibu, ini perlu kita nasihatkan. Kita yang sudah ngaji jangan ikut-ikutan. Kalau kita ada hajatan di rumah kita, jangan pasang tenda di rumah. Di jalanan rumah, kesian orang mau lalu lalang. Ada yang sakit,
Ada yang mau ngajar, ada yang mau belajar, ada yang mau cari nafkah ya. Mungkin ada yang mau melahirkan, nggak bisa jalan situ. Harus muter jauh. Ya pakailah lapangan, aula, atau halaman rumahnya luas. Nah ini ajaran Islam yang sangat indah ini Pak. Lembut ini. Ada gangguan terkecil saja suruh singkirkan Pak. Loh ini malah nutup jalan. Jadi Islam nggak mengajarkan itu Pak. Tidak boleh. Ya. Kecuali darurat. Mau bagaimana lagi. Dan harus ada pengalihan jalan yang jadi jalan alternatif. Wallahu a'lam. Jadi antaranya lagi tadi. Nggak boleh kita membunuh orang-orang kafir yang kita jelaskan tadi. Ya, dan seterusnya. Ini panjang sekali pembahasan contoh-contoh di antara kelembutan, kehalusan, keindahan agama Islam. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Ini kami kutip dari beberapa kitab, mudah-mudahan bermanfaat. Kami persilahkan kalau ada yang disampaikan oleh Bapak Ibu, tafadhol Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nanang, silakan. Ustaz mau bertanya hukum seputar mengajiankan anak yang lahir, Ustaz. Anak yang lahir suruh azan. Hah? Anak yang baru lahir, biasanya bapaknya itu Ustaz, dipanggil kan sama dokter. Ya. Apa hukumnya mengazankan bayi yang baru lahir di telinga kanannya, mengkomatkan bayi yang baru di telinga kirinya? Baik oleh bapaknya, oleh dokternya, oleh kakeknya, oleh kakaknya, begitu misalnya Pak ya. Berselisih ulama, sebagian ulama menghasankan hadis tersebut, diantaranya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dalam kitabnya Tuhfatul Maudud itu. Hanya saja penghasanan beliau dibantah oleh ribuan ulama, baik di zamannya maupun setelahnya. Kesimpulannya, riwayat-riwayat tentang mengazankan bayi yang baru lahir, ya, itu tidak ada yang sahih menurut undang-undang ilmu hadis yang dijelaskan oleh para ulama, para profesor, para dokter, para pakar di bidang hadis. Barangkali Bapak Ibu sudah puluhan tahun mengamalkan itu kan Pak ya? Iya, bayi lahir, baik anak, cucu, ya, cicit diazankan ya. Iya, hanya saja banyak di antara kita yang belum tahu hadis tersebut. Sebagiannya sangat lemah, sebagiannya palsu. Tidak bisa saling menguatkan. Dan ini memang kenyataan pahit yang harus kita jelaskan. Nabi SAW kalau bayi lahir bagaimana Bapak Ibu? Bukan diazankan, bukan dikomatkan, tapi ditahnik. Apa tahnik? Tahnik diapain Bapak Ibu? Iya. Pertama-tama membaca Bismillah, lalu masukkan dalamnya kurma yang lembek itu Pak, di ujung jari kita bersih ya. Ya, kalau mulut kita bersih kita kunyah-kunyah, tapi janganlah banyak bakteri takutnya ya. Itu Bismillah masukin ke mulut bayi, dioles-oles langit-langit mulut bayi, pelan-pelan ya kan. Dilepas, baca barakallahu fihi, semoga Allah memberkahinya. Boleh juga barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kamu. Atau nggak bisa bahasa itu, pakai bahasa Indonesia, semoga Allah memberkahi kamu. Itu selain sunnah Nabi dapat pahala orang tuanya, juga latihan makan minum si bayi dan menguatkan si bayi. Ya, sebagaimana dijelaskan para ulama fikih itu hikmahnya. Tahun 2007 Pak, waktu salah satu anak kami lahir di rumah sakit di belakang Sarinah,
Rumah sakit apa? YPK Mandiri. Ya. YPK ya? Iya. Iya. Itu kan rumah sakit yang tua ya. Istri kami lahiran di situ. Kenapa milih di situ? Karena dokter anaknya, Profesor Dr. Sofyan Ismail itu omnya istri, dan dokter kandungannya Dr. Jamal yang tinggal di Romangun itu juga omnya istri. Kan kalau pakai keluarga sendiri anti sesar ya Pak, ya gak Bu? Walaupun melilit apa diusahain, nggak ada cerita sesar. Lalu kita manggilnya Om Jamal ini ya. Ayo Sin, diazanin bayinya segera. Saya katakan, Om, maaf Om, memang Om belum tahu itu hadisnya palsu dan lemah. Siapa yang bilang itu? Saya katakan, ini Om, ini ada bukunya nih. Di antaranya ulama ini mendoifkan hadis ini. Oh iya, terserah kamu. Jadi nggak diajarin? Enggak Om. Ya bagusnya diajarin katanya. Dia pergi. Suster-susternya itu kan senior-senior, usianya udah 50-60. YPK itu susternya udah tua-tua juga Bapak Ibu. Ya, Mas, ini kita mau nanya Mas, penasaran. Kenapa Mas nggak mau ngazanin, nggak mau komatin? Karena kita kerja di sini dari ribuan bayi yang lahir semuanya diazanin, dikomatin katanya. Bagus nih ibu-ibu pada nanya. Duduk Bu. Saya jelaskan, saya bacakan hadisnya panjang lebar, kesimpulan fikih para ulama. Tidak bisa diamalkan karena hadisnya sangat lemah dan palsu, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, idza sahal hadis fahuwa madhabi. Apabila ada hadis yang sah, itulah mazhab saya. Imam Syafi'i nggak mau pakai hadis sangat lemah, apalagi palsu Pak. Ya. Terus yang sunnah ditahnik. Saya contohkan di depan para suster senior itu. Kata para suster gini, astagfirullahaladzim, kita udah tua-tua gini kok baru tahu ini yang sunnah ya. Datanglah dokter tadi. Dok, ada apa Bu? Ini kalau bisa ponakannya, ini dong, kita adain kajian rutin di rumah sakit ini. Kerja mulu udah puluhan tahun. Dokternya ketawa. Ya saya sih mau, cuman kan yang punya ini non muslim, susah juga Bu kita izin. Oh iya ya dokter, para suster itu. Ya, jadi riwayat-riwayat tentang mengazankan dan mengkomatkan. Tapi gini, Bapak Ibu nanti yang mau, saya titipkan ke Pananang fotokopian tahrij hadis. Ya, penelitian para ulama tentang hadis-hadis, mengazankan di telinga kanan bayi, mengkomatkan telinga kiri. Itu satu pun tidak ada hadis yang hasan, apalagi sahih. Tidak bisa saling menguatkan. Kenapa? Tidak bisa yang sangat lemah dikuatkan oleh yang palsu atau sebaliknya. Dalam ilmu hadis panjang pembahasannya. Nanti saya kasih fotokopiannya, Pananang perbanyak yang mau. Ya. Dan ternyata para ulama menegaskan, bahkan ini jumhur ulama, azan itu hanya untuk sholat 5 waktu yang wajib. Adapun sholat sunnah saja tidak. Sholat id saja pakai azan nggak Pak? Taraweh? Enggak. Ya, jadi mengazankan, mengkomatkan bayi karena dalilnya lemah tidak bisa diamalkan. Tapi tentu bagi Bapak Ibu yang tetap melakukan, kita tidak memaksakan ya Pak. Jangan. Ya, silahkan saja. Ya kan kita sudah menjelaskan. Wallahu alam, nanti saya titip ke Pananang diperbanyak. Atau beli buku, bestseller bukunya, Menanti Buah Hati dan Hadiah untuk yang Dinanti. Penerbit Maktabah Muawiyah bin Abi Sufyan.
Ya, itu bukunya bestseller, Menanti Buah Hati dan Hadiah Untuk Nanti. Dijelaskan kedudukan riwayat-riwayat itu secara ilmu hadis, bukan secara akal, perasaan, pemikiran, bukan, secara ilmu hadis. Wallahu alam. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Ya. Silakan Pak. Boleh Ustaz? Ada Satu Bapak dulu baru Ibu, nggak apa-apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan Pak Nanang, berarti untuk pemakaman jenazah itu juga tidak ada azan Ustaz ya? Ya, itu terus satu lagi untuk bayi yang perempuan baru lahir itu memang apa harus disunat Ustaz? Makasih. Iya, tadi sudah kita sampaikan, barakallahu fikum, bagus sekali pertanyaannya Pak. Para ulama, jumhur, mayoritas ulama, azan hanya untuk sholat yang 5 waktu. Itu pun terbatas, hanya sholat yang 5 waktu. Kan sholat sunnah jumlahnya puluhan Pak. Tapi azan dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat hanya sholat yang 5 waktu. Sebagian masyarakat Pak, ada yang ke rumahnya kebakaran, dia naik genteng, dia azan Pak. Akhirnya ikut kebakar dia. Ada. Padahal Nabi, sahabat tidak pernah kebakaran azan. Bahkan ada yang hujan lebat, angin kencang, ya, petir menyambar-nyambar, dia nekat segenteng lagi azan. Kena petir, meninggal. Ya, maka hal-hal yang seperti ini kita jauhi. Yang jadi contoh kita Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahkan termasuk Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ketika menguburkan jenazah tidak melakukan seperti apa yang ditanyakan. Ya. Sampai para ulama sedikit berguyon ya dalam kitab-kitab fikih ya. Ketika diazankan hayya 'alas shalah, nanti kalau jenazahnya bangun minta sholat gimana? Sampai begitu bercandanya mereka itu. Ya walhasil, Bapak lihat ulama-ulama yang meninggal di Mekah Madinah juga tidak diazankan dan tidak dikomatkan. Kewajiban orang hidup pada orang mati ada 4 kata Nabi. Pertama dimandikan, kedua dikafankan, ketiga disalatkan, ketiga dikuburkan. Kita pernah tanya atau kita baca kitab-kitab Pak, dari mana dasarnya orang meninggal diazankan? Kias yang bayi baru lahir. Karena waktu pertama kali baru lahir diazankan, meninggal pun tapi masalahnya kita butuh dalil Pak. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kalian mengikuti sesuatu apa yang kalian tidak tahu ilmu tentangnya, karena sungguhnya pendengaran, penglihatan akan diminta pertanggungjawabannya, hati juga akan diminta pertanggungjawabannya. Al-Imam Al-Bukhari membuat bab khusus, bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal, bab berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Hanya saja gini Pak ya, kalau ada praktek itu, misalnya tadi mengazankan bayi, mengazankan mayat, kita jangan menghujat mencela. Menjelaskan aja, jangan menghujat dan mencela. Kalau menghujat mencela yang terjadi apa Pak? Sampaikan aja. Perkara diterima, alhamdulillah, nggak terima, nggak apa-apa, tetap bersaudara. Ya, perbedaan itu sulit dihindari. Kita lahir sudah beda Pak. Bayi kembar juga ada bedanya ya. Kita sampaikan aja. Kemudian apa tadi Pak kedua? Iya, menurut pendapat yang kuat, wajib hukumnya menghitan bayi perempuan juga. Ya Pak, tahun mulainya resmi Indonesia lewat WHO ya, kemudian IBI dan seterusnya itu dilarang
hitan perempuan itu seingat saya mulai tahun 94. Mulai tahun berapa? 9, resminya di Indonesia tahun 2004. Kalau resminya yang dilarang di Mesir dan di Sudan 94. Gara-gara ada tukang hitan perempuan amatiran, Pak. Kebanyakan pendarahan meninggal bayinya. Jadi dari jutaan kali hitan perempuan ada satu kejadian di Mesir dan di Sudan. Pendarahan bayinya meninggal, kedengaran Amerika melalui Menteri Pertahanannya waktu itu, ya bisa-bisanya Pak, Menteri Pertahanan loh, melarang Mesir dan Sudan. Terjadi pergolakan ulama-ulama di Mesir dan Sudan dengan pemerintah. Berkali-kali sidang, menang kalah sampai ulama yang kalah. Akhirnya dilarang secara resmi di Mesir dan Sudan, di Sudan, tapi di dua negara ini tetap mengadakan khitan perempuan diam-diam. Diam-diam. Kami waktu itu anak sekian itu 2007 lahir, minta khitan di bidan di belakang Tip-Top Pondok Bambu. Pondok Bambu ada Tip-Top kan ya? Ada Jalan Damai, ada bidan senior Pak. Ya, saya nggak usah sebut namanya. Bu bidan, ini anak kami. Oh, nggak ada Pak, udah nggak boleh. Iya, tapi ini di hadisnya disuruh ini. Saya bawa hadisnya waktu itu ya. Itu kan hadis. WHO, IDIB itu udah melarang. Ntar kalau ketahuan saya dicabut izin prakteknya. Saya bilang, saya minta tolong banget ini dalam menjalankan. Ya sini Pak, emosi dia. Lalu kata dia gini, nggak lama, ini Pak udah 300.000. Waktu zaman dulu 300.000. Tapi saya nggak yakin ya, dia benar dihitan, saya nggak boleh masuk. Akhirnya saya ke bidan lain, yang bidan itu berani Pak. Dia tahu hadis Nabi itu. Dihitan lagi akhirnya anak saya itu. Karena kenapa saya curiga? Saya pernah ngisi Pak di perkumpulan para mahasiswi calon bidan di Cempaka Putih. Ya, dicerita para dosennya mengajarkan begini kepada mahasiswi, nanti kalau kalian jadi bidan, ada orang tua yang maksa menghitan bayi perempuan, terima aja udah. Ya, tapi dianya nggak usah ngeliat. Tuh, kasih aja betadin sedikit, kasih perban. Padahal itu nggak diapa-apain Pak, dibohongin sekian ratus ribu. Itu cerita langsung para mahasiswi calon bidan. Bapak Ibu, itu baru ada larangan 2004. Setelah didesak oleh WHO atas kejadian tadi itu. Padahal kejadiannya 1-2 itu. Tapi digeneralisir. Teman kami lahir anaknya di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Ah, itu ada kok di Rumah Sakit Cempaka Putih dihitan anak saya saksikan. Saya tanya, tahun berapa? 2003. Oh belum ada peraturan itu, pantesan boleh. Sekarang udah nggak mau nerima, mau rumah sakit Islam sekalipun, Pak. Nggak tahu kalau sekarang. Ada dokter-dokter bidan-bidan yang takut pada Allah, itu diam-diam hitan beneran, Pak. Jadi gitu Pak ya. Dan memang ada presiden ulama, kita tidak mengingkari. Ada yang mengatakan menghitan perempuan itu sunnah, menghitan laki-laki wajib. Tapi jumhur ulama memilih laki perempuan wajib. Apa fungsinya menghitan perempuan? Pertama, lebih mencerahkan wajahnya dalam hadis itu. Kedua, lebih menyenangkan hati suaminya. Ketiga, lebih menstabilkan syahwatnya. Lihat Pak, wanita-wanita Amerika, Eropa, nggak dihitan kan? Itu suaminya kerja Pak. Dia berkali-kali ngundang laki-laki lain. Dia berzina di rumah itu.
Karena syahwatnya tidak terkendali, tidak stabil. Kenapa? Tidak dihitan. Wallahu alam. Tadi ada ibu yang mau nanya, silakan. Iya Ustaz. Iya. Bismillah. Tentang pergaraman Ustaz. Apa? Garam. Garam. Iya. Ada yang saya baru tahu kemarin, ada kalau sebelum makan itu sunnah mencolek garam. Walau alam itu dikatakan Baihaqi. Terus yang kedua tentang mandi garam. Sekarang kan berseliweran gitu, berseliweran orang menawarkan garam-garam gitu. Mandi garamnya tengah malam nggak Bu? Nggak tahu, saya tidak tahu. Cuman artinya itu begitu maraknya gitu orang untuk itu, mungkin jadi seolah-olah itu ada bagian dari syariat. Walau alam itu mungkin penjelasan. Ya. Barakallahu fikum. Bagus pertanyaannya tentang pergaraman. Gitu kan tadi Bu ya? Ada dua pertanyaan. Pertama, apakah sunnah sebelum makan itu mencicipi garam? Begitu ya? Ya begitu tadi ya? Kami pribadi tidak tahu tentang status derajat hadisnya bagaimana, walaupun diriwayatkan Imam Baihaqi. Kita harus lihat komentar para pakar, para ahli hadis terhadap hadis itu. Sah tidaknya dilihat dari para pakar hadis dalam nilai. Jadi kami belum bisa jawab yang itu. Ya. Yang kedua tentang mandi garam. Garamnya garam dapur apa garam apa? Garam ruqyah. Nah, itu terlebih lagi kami juga tidak tahu, tidak bisa jawab. Dalam ruqyah yang ada contohnya itu dengan daun bidara. Dengan apa Pak? Bidara. Dicampur di air minumnya atau di air mandinya. Itu caranya bisa, teknisnya, kaifiatnya bisa dilihat di buku Doa dan Wirid Mengobati Guna-guna dan Sihir Menurut Al-Quran dan Sunnah. Itu ada tata caranya Pak. Yang kedua, meruqyah dengan kurma ajwa kalau ada. Kalau nggak ada kurma biasa boleh. Dimakan tiap pagi 7 butir. 7 butir kurma ajwa yang paling bagus. Kalau nggak ada kurma biasa boleh 7 butir. Itu dihindarkan dari sihir, santet, gangguan jin, pikun dan seterusnya. Ya. Bisa juga dengan air zam-zam. Kan air zam-zam itu kata Nabi diminum sesuai dengan tujuan niatnya. Atau dengan ayat-ayat Quran. Apa saja. Ayat kursi, mau Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, seluruh ayat, ruqyah. Adapun dengan garam kami pribadi belum tahu. Jadi untuk mengatakan benar tidaknya kami tidak berani jawab. Wallahu alam. Nggak tahu. Oh ya, silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Tafadhol. Baik, bisnis menanggapi terkait dengan ini terakhir dari Ustaz. Belum menanggapi, lain. Menanggapi terkait dengan penggaraman tadi saat Ya. Sebelum makan, saya pernah membaca kalau dalam tidak salah gitu ya dalam beberapa buku medis, terutama dalam buku Tibbun Nabawi. Ternyata memang saat kita makan kemudian ngambil garam sedikit ya untuk mencicipi, ternyata itu salah satunya untuk menarik enzim di mulut kita yang dengan garam itu tersebut bisa menjadikan mempercepat daripada sistem metabolisme tubuh kita. Itu gitu. dari penelitian ilmiahnya ya. Iya, ilmiahnya seperti itu. Jadi dengan garam itu menjadikan stimulasi, ya, Dan lebih selera. Enggak juga. Walau alam terkaitnya, tapi dalam itunya seperti itu gitu. Iya, ya itu penelitian ilmiah. Iya. Selama penelitian ilmiah itu benar, maka silahkan saja. Ya, tapi nanti derajat hadisnya itu kita lihat komentar para ulama. Kan kita ambil contoh misalnya soal peralatan nih Bu. Lalat, hewan lalat. Kata Nabi, apabila seekor lalat jatuh ke dalam salah satu bejana kamu, maka celupkan lalatnya, lalu buang lalatnya, lalu lalatnya jangan dimakan ya Pak. Minum airnya, karena satu sayap mengandung racun, sayap yang lain mengandung
Dan itu diteliti di Arab, di Mesir, di Jepang, di Belanda, diteliti Pak, benar. Satu lalat itu satu sayap mengandung racun, satu sayap mengandung penawar. Dan hadisnya sahih. Maka kita amalkan Pak. Ya, lalat, tapi dijelaskan oleh para ulama. Bagaimana dengan orang yang buang aja airnya lah, ambil air baru. Lah itu berarti dia ikut saudaranya setan, boros, tabzir. Kalau perintah Nabi kan suruh minum airnya. Yang perlu diperhatikan, kita nggak perlu nanya jenis lalatnya apa dulu Ustaz, nggak usah ditanya. Pokoknya lalat. Dan hewannya hanya lalat, nggak boleh kecoa dimasukin, serangga dimasukin, kelabang dimasukin, tikus kecil nggak boleh. Ini khusus. Dan sekali celup, bukan dicelup, bukan sekali celup aja. Ya, atau sengaja Bapak Ibu ngapain Pak? Ini lagi cari lalat. Loh untuk apa? Mau saya celupin. Itu kan nggak sengaja Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Wallahu a'lam. Tapi syukran Ustaz, jazakallahu khair penjelasannya itu. Nanti kita lihat di misalnya Atibun Nabawinya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Mudah-mudahan kita dapat. Ada lagi Ustaz tambahan? Ya. Bisa terkait dengan standar kebenaran satu agama gitu saja. Ya. Karena ada beberapa orang yang meyakini bahwasanya asalkan agama ini mengajarkan kebaikan maka tidak jadi masalah gitu kan ya, ada seperti itu. Iya. Nah, ini kan menjadi salah satu pemahaman yang Ya sebuah problem lah. Problem ya. Ya karena agama lain pun tetap mengajarkan kebaikan walaupun memang tidak sesuai dengan ajaran Islam gitu ya. Banyak orang yang terpengaruh aja dengan pemahaman seperti ini. Asalkan dia benar walaupun bukan Islam, mereka meyakini hal itu gitu. Ya kita punya prinsip baik belum tentu benar. Benar sudah pasti baik. Dan baiknya menurut siapa? Menurut Allah dan Rasul atau menurut kita? Kan ini jadi persoalan. Ya. Jadi orang kafir Pak, sebaik apapun sampai meninggalnya dia sudah dengar dakwah Islam, nggak masuk Islam, itu hapus seluruh amalnya, nggak ada apa-apanya Pak. Dia hanya dibalas di dunia. Ya orang-orang non Muslim Pak, yang punya jasa di dunia nggak masuk Islam sampai meninggalnya, dia nama baiknya ada di dunia. Di akhirat nol di hadapan Allah. Dan dia akan kekal dalam neraka. Berbeda ya Pak kalau ada orang kafir di pedalaman, mungkin di goa, di hutan yang nggak terjangkau dakwah, tidak langsung diazab Allah. Nanti di akhirat diuji dulu, diuji dengan ujian yang sangat mudah, ya, nggak langsung diazab. Allah Maha Adil. Tadi ada dari Bapak silakan. Ya, itu kan baru terakhir dari Ustadz. Bapak-bapak punya hak bicara terakhir masing-masing. Baik penutup Ustaz. Ya. Kita tahu tadi Ustaz bahwa di dalam ajaran agama Islam ini sudah lengkap, sempurna. Semua bidang dalam kehidupan mulai dari kita nanti sampai mati ada tuntunannya. Iya. Dan semua ada nilai. Seperti kita tadi masuk kamar mandi, Ustaz menyampaikan bahwa ini berpahala, ini berpahala, ini berpahala, ini berpahala. Betul. Bahwa sesuatu itu kita dalam melaksanakan ibadah, tadi Ustaz juga menyampaikan harus ada dalilnya, dasarnya. Iya. Sehingga dia kalau tidak punya dalil, tidak berilmu, bisa jadi sesat. Iya. Nah ini seperti hitung-hitungan saja Ustaz, kalau di dalam kehidupan kita tentu tujuannya adalah surga ya Allah. Sama-sama surga ya. Iya, jadi kalau misalnya di dalam penilaian tadi bernilai ibadah, tentu setiap manusia ini umat muslim ingin memperoleh ibadah sebanyak-banyaknya kalau menyadari bahwa nilainya seperti itu dalam tujuan kehidupan. Ada yang namanya hisab nanti dia berakhir. Kalau kita melakukan sesuatu itu baik, tapi kita belum ada ilmunya Ustaz. Kalau misalnya gini, kayak tadi masih kamar mandi, menghindari dan melakukan sesuai dengan seperti apa yang Ustaz sampaikan tadi. Istinja, menghindari maksiat di dalam kamar mandi begitu ya. Itu ada pahalanya. Bagaimana kalau dia belum mengetahuinya, tapi dia melakukan itu karena dalil umum. Nah, itu dulu Ustaz sebentar lagi Ustaz. Nah, itu baru satu. Penilaiannya gitu. Nah, kalau misalnya kita misalnya contoh lain seperti kita memahami bahwa berangkat ke masjid itu kan
dengan niat untuk bersolat ibadah Betul. jamaah itu baik. Tapi dia belum tahu tuh kalau kaki kiri nilainya apa, kaki kanan setiap langkahnya itu. Dan kalau dia dari berangkat Tahu secara umum aja. iya. Terus kalau dia berangkat dari satu sisi pulang ke tempat lain, dia pulang berangkat dari sini pulang ke sana ke bawah temennya ke sana pulang. Padahal dia Oh, ada berangkat nilai dan pahala. pulangnya berbeda. Iya, seperti kan ada hadisnya. Saya mungkin nilainya pasar lebih tahu. Semua itu harus berdasarkan dalil gitu ya. Karena kebodohan kita yang masih terus belajar kebanyakan orang awam ini, kalau dia dalam itu salah satu sisi pertanyaan tadi. Kalau dia dalam pada satu pertanyaan dalam satu sisi kehidupan kita mendapatkan dua dalil yang berbeda gitu ya. Sama-sama dalilnya gitu. Kita berpegang pada keyakinan dalam diri kita, yang ini kita jalankan. Dalil yang sudah disampaikan oleh Ustadz yang satu, ini Ustadz yang lain. Kan ada perbedaan Ustadz. Iya. Itu mau tidak mau ya. Iya, kita sebagai orang awam melakukan pilihan itu berdasarkan kaitan-kaitan dengan ilmu yang lain dipahami oleh kemampuan ilmu yang diperoleh. Itu nilainya bagaimana seorang itu di hadapan Allah. Ya, kan kita hanya mencari kebenaran, tapi kita melakukan santai. Oh, yang ini ternyata hadisnya lemah. Yang kita ambil justru yang lemah. Nah, itu bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Wa iyyakum Pak, barakallahu fikum. Pertanyaan bagus sekali. Yang pertama yang perlu kita pahami, kalau ada seorang muslim yang dia rutinitas, dia tahu itu dari Islam, diamalkan, tapi dia belum pernah tahu dalilnya, gitu kan Pak? Ya. Maka pertanyaannya, dari mana dia tahu dari Islam? Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali ya dia mendengar di kajian-kajian, atau dia tahu bahwa dia diperintah untuk bertanya kepada ahli ilmu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu kalau kalian tidak mengetahuinya. Walaupun dia tidak tahu secara rincian dalilnya, maka dia dimaafkan Pak. Ya dia tahu itu rutinitas, masuk keluar toilet, makan minum, adab-adabnya dia tahu. Tidak boleh pakai tangan kiri dan seterusnya seperti tadi Pak ya. Maka insya Allah dia tetap dapat pahala. Karena dia yakin itu dari Islam. Tapi yang benar-benarnya aja ya Pak. Yang kelirunya tidak diterima. Kemudian yang kedua, tentang apa tadi Pak? Yang kedua? Lupa saya tadi. Oh iya. Ternyata dia baru tahu selama ini yang dia pegang hadisnya doif. Maka yang karena ketidaktahuan tadi dimaafkan Pak. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menegaskan pena diangkat, ya, itu tidak dicatat sebagai dosa Pak bagi orang yang apa? Satu, tidur hingga dia bangun, anak kecil sampai dewasa. Dalam peraturan itu yang dia karena nggak tahu, terpaksa, dipaksa. Nah karena nggak tahu, maka tidak dihitung dosa. Maka berdosa Pak kalau ada orang, yuk ikut pengajian, nggak tahu nggak mau ntar kalau ikut pengajian sih jadi tahu. Nah itu berdosa. Kenapa? Menghindar dari ilmu. Kan Nabi bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas tiap muslim. Kamu kenapa aku nggak mau hadir pengajian? Nah itu justru itu. Biar saya nggak tahu, kalau saya tahu nanti saya dosa. Dengan menghindar menuntut ilmu, dosa juga Pak. Ya kan? Ada gak orang-orang yang begitu Pak? Oh ada loh. Lihat di tongkrongan anak-anak kita. Anak kita sih sholat. Temannya bilang apa? Nah, gua nitip ya sholatnya. Gimana sholatnya tip? Alhasil Pak, maka yang karena ketidaktahuan kita yang dulu dimaafkan. Lihat itu Islam luar biasa. Jangankan itu Pak, jangankan itu. Ada orang kafir musyrik nih Pak. Nyembah hewan, nyembah batu, nyembah kuburan, nyembah keris, nyembah jimat, nyembah matahari, bulan, bintang, nyembah lembah, nyembah laut, nyembah danau, sungai, begitu Pak ya. Masuk Islam.
pertanyaan saya, itu dosa-dosa syiriknya itu dihapus gak? Jadi nol. Dan kebaikan-kebaikan dia yang dahulu, kebaikannya itu bukan yang nyembah selain Allahnya Pak ya. Kebaikannya itu seperti membantu yang sakit, menolong yang susah, berbakti sama orang tuanya. Tadi itu ya, dicatat sebagai pahala ketika dia sudah masuk Islam. Apalagi dia udah Islam tapi keliru. Terlebih lagi karena nggak tahu, lebih dimaafkan. Yang lebih parah aja dimaafkan Pak. Ya tentu tinggal kita taubatan nasuha. Ini benar-benar habis atau ada yang terakhir Pak? Ah, ya terakhir betul Pak. Silakan Pak. Tenang ya Pak, Bapak, Ibu-ibu masih punya hak terakhir masing-masing. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf waktu jadi lebih panjang ya. Baru-baru ini kira-kira 2 minggu yang lalu ada teman saya. Dia WA saya, umurnya 84 Ustaz. Masya Allah ya. Masih muda dia. Masih muda. Masih muda. Karena saya bilang masih muda karena saya 90, dia 84. 90 Pak? Ya, 90? benar. Masya Allah, barakallahu fiik. Tapi Iya. jadi teman saya itu masih muda, 84 ya. Dia tanya, aduh bagaimana ya, saya kalau mau sholat keluar, maaf ya, keluar pipis gitu ya. Terus susah juga kalau sudah berdiri malah keluar angin gitu ya. Iya. Umur 84. 84. Itu yang muda itu, saya 90 ya. Terus dia tanya sama saya, bagaimana saya lakukan ini? Apakah ada obatnya? Jadi dia tanyanya dari segi medis gitu ya. Tapi saya akan tanya dari sisi syar'i gitu ya. Iya, dari sisi syar'i, barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi Bapak, keluarga dan kita semuanya. Itu sesuatu yang dimaklumkan oleh agama, diberi keringanan. Ada rukhsah karena ada uzur syar'i. Ada halangan yang dibenarkan oleh syariat. Maka kalau dia sudah wudu, kemudian keluar lagi, itu tidak mengapa. Karena sudah di luar kemampuan dia. Bocor. Kerannya sudah dol. Kalau dia was-was, cukup dia pakai penghalang. Misalnya dikasih kain di situ, sehingga enggak langsung kena celana dalamnya. Itu seperti itu boleh. Ya, ada uzur syar'i namanya. Halangan yang dibenarkan oleh syariat. Ya saya juga punya teman, jangankan itu tadi 84 ya Pak ya. Itu lebih muda dari Bapak, makanya Babila katakan tuh anak muda ya, gitu ya. Teman kami usia 30-an, bayangin Pak, 30-an. Saya perhatikan dia sholat dari awal imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, tiba-tiba dia batal. Wudu. Imam ruku dia masuk, Allahu Akbar, nggak lama lagi dia batal lagi keluar. Kasihan kan Pak, padahal kalau dia ngerti fikih, lanjut. Karena sudah di luar kemampuan dia tadi. Jadi itu disebut dengan uzur syar'i. Halangan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, kalau dia was-was tadi pakai alas. Pampers atau nggak punya pampers, ada potongan kain gitu ya. Itu sudah boleh. Ya, jadi itulah diantara kemudahan ajaran Islam. Wallahu a'lam. Hah? Cukup. Cukup ya. Tapi Pak, ini pengalaman ya. Ibu-ibunya tuh penasaran, bapak-bapaknya udah pulang. Saya ditahan pengajian subuh. Pulang saya jam berapa Bapak tahu? 10:30. Itu saya punya paman dari istri,
kami panggil Maete dari Indarum, Semen Padang, lagi berkunjung ke Jakarta, Pondok Bambu. Pulang-pulang saya dimarahin sama dia. Kan dia ikut, Pak. Karena dia om ya. Yasin. Ya. Yasin itu terlalu murah benar orangnya. Murah gimana, Mete? Iya, orang tanya sampai jam 10:30 dari ini. Saya bilang, ini karena kita nggak ada jadwal lagi. Jadi nggak apa-apa, sekali-sekali. Dia marah. Walhasil Bapak Ibu, dari apa yang kita kaji ini, kesimpulannya adalah, pertama, satu-satunya agama yang benar hanya agama apa, Pak? Islam. Selain Islam diterima apa tidak? Tidak terima. Ini bukan kata kita, kata Allah ya. Yang kedua, satu-satunya agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan dari urusan toilet sampai negara hanya Islam. Ya, nggak ada agama lain. Yang ketiga, salah satu prinsip karakteristik ajaran Islam itu sangat mudah. Sangat apa? Mudah. Dan yang terakhir, Islam adalah ajaran yang indah, lembut, ya, ajaran yang halus, ya, tidak seperti yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menghidupkan kita, mewafatkan kita di atas Islam dan Sunnah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.